Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Naning Sofianita, STRAKM Biomed, dengan NIDN 4009109501. Saya merupakan dosen Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis, jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Saya akan menyampaikan mata kuliah Sitohistoteknologi dengan menggunakan prinsip DAA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa outline, yaitu deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi, sistem, metode, dan strategi pembelajaran, interaksi dosen dengan mahasiswa, sistem penilaian, dan rekaman video proses pengajaran. Mata kuliah yaitu Sitohistoteknologi dengan kode TLM D4340 untuk semester 6 dengan total SKS 3 yaitu teori dan praktek dengan dosen pengampu Eko Naning Sofianita STRAKM Biomed, Roni Afriansa STMSI, dan Widodo SSTMSI. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengantar sitologi dan histologi, mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan berbagai jenis jaringan normal dan abnormal, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan mampu menggunakan alat dan reagen pembuatan preparat jaringan dan sitologi. Mahasiswa mampu melakukan tahapan pembuatan dan pewarnaan preparat, serta interpretasi hasil pewarnaan sitohistoteknologi. Mata kuliah ini mengajarkan tentang jaringan manusia baik normal ataupun abnormal, serta teknik-teknik sitohistoteknologi dan jaringan sel untuk menunjang diagnosis penyakit atau kelainan jaringan maupun sel. Materi pembelajaran yaitu pengantar sitohistoteknologi, laboratorium patologi anatomi dan sistem administrasi laboratorium patologi anatomi, K3 di laboratorium patologi anatomi, mikroskop teknik, pengelolaan sampel, teknik pembuatan preparat, teknik pengambilan organ hewan coba, fiksasi, dekalsifikasi, pematangan jaringan, penanaman jaringan, mikrotomi, pewarnaan, dan kontrol kualitas pewarnaan. Sistem pembelajaran ini yaitu tatap muka secara langsung di ruang kelas, tatap maya menggunakan Zoom meeting, dan juga tatap muka langsung di laboratorium. Strategi perkuliahan yaitu discovery learning dan problem-based learning, di mana meliputi teori, praktek, dan juga tugas. Metode pembelajaran yaitu diskusi, studi kasus, demonstrasi, dan penugasan. Interaksi dengan mahasiswa yaitu berupa diskusi dan juga tanya jawab. Kriteria penilaian yaitu ada ujian praktek 30%, UTS 20%, UAS 20%, tugas 20%, dan laporan 10% dengan total 100%, dengan ketentuan kehadiran kuliah mahasiswa harus 75% dari total tatap muka, kemudian seluruh tugas harus dikumpulkan, dan kehadiran praktika harus 100%. Tugas teori yaitu setiap individu menyusun makalah berupa bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 meliputi pendahuluan dan tujuan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 studi kasus, berdasarkan publikasi jurnal berdasarkan teori terkait, dengan sistematika penulisan yaitu margin normal, size A4, font Times New Roman 12, spasi 1,5, dan dengan menggunakan kuis, yaitu dengan kuisis. Untuk tugas praktek yaitu membuat laporan praktikum dengan format seperti ini. Jadi ada praktikum keberapa, judul, hari dan tanggal, tujuan, prinsip, alat dan bahan, dasar teori, cara kerja, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Untuk UTS dan UAS menggunakan e-learning healthy. Berikut adalah tampilannya untuk e-learning healthy. Jadi mahasiswa bisa langsung masuk dan mengikuti ujian. Cukup sekian outline yang akan saya sampaikan, dan silahkan kita tampilkan untuk rekaman video pembelajaran. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat semua? Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk? Masuk semua. Ini jumlah mahasiswa ya 30 ya? Iya. Masuk semua ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu agar diberi kelancaran. Ya. Silahkan salah satu dari kalian bisa memimpin doa. Sebelum memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa kepada dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, amin. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita masuk ke materi pembuatan preparat mikroskopis atau mikroteknik ya. Sebelumnya kita sudah masuk ke mata kuliah pengelolaan sampel, di mana kita kemarin belajar tentang sitohistologi
sampelnya ya, sampel sitohistologi. Nah, kemudian kita akan masuk ke pembuatan preparat. Tujuan dari pembelajaran ini, mahasiswa nanti mampu melakukan prosedur teknik pembuatan preparat mikroskopis jaringan secara tepat dan juga mampu menilai kualitas preparat yang dihasilkan. Jadi nanti kalian buat, kalian juga harus bisa untuk menilai. Jadi nggak hanya membuat aja, tapi kalian harus bisa menginterpretasikan hasil yang benar. Nah, kemudian kita akan brainstorming dulu nih. Kira-kira kalau kalian mendengar kata preparat, apa sih yang kalian ingat? Preparat. Saya mau jawab. Iya. Preparat itu sampel yang diletakkan pada objek gelas yang nantinya akan diperiksa di bawah mikroskop. Oke, ada yang lain? Setuju? Oke, setuju. Jadi benar ya. Jadi apapun yang diletakkan di objek gelas, kemudian kita amati di bawah mikroskop, itu disebut dengan preparat. Nah, apa kaitannya dengan preparat sitohistoteknologi? Jadi, kalau sitologi? Ya, kalau histologi berupa jaringan, berarti cairan ataupun jaringan yang kita letakkan di objek gelas, kemudian kita amati di bawah mikroskop, itu kita bisa sebut dengan preparat sitohistoteknologi. Hanya caranya gimana? Caranya berbeda-beda. Sitologi adalah caranya sendiri, histologi juga sendiri. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah mikroteknik. Mikroteknik itu lebih fokus ke histoteknologi, makanya namanya mikroteknik. Seperti itu, ya. Masuk ke materi inti. Nah, tidak asing ya dengan ini gambar tikus ya. Ya, karena mikroteknik itu tidak jauh dari yang dinamakan tikus atau organ-organ. Organ-organ biasanya kalau orang peneliti kan menggunakan tikus ya. Kalau laboratorium biasanya menggunakan jaringan-jaringan, biasanya kanker, ya pasien-pasien yang dia sakit biasanya seperti itu. Nah, mikroteknik sendiri adalah metode yang digunakan dalam laboratorium atau penelitian dari beberapa tahapan untuk mendapatkan sebuah jaringan. Namanya mikroteknik. Jadi ada tahapannya banyak nih. Nah, tahapan inilah yang nanti akan kita bahas di materi ini, seperti itu, ya. Nah, ini yang pertama adalah tahapan narkose dan section organ. Narkose itu, jadi gini, kan kita bayangannya adalah hewan dulu ya. Jadi tikus kita bius. Kan kita mau ambil organnya nih, contohnya ginjal. Nah, kita bius menggunakan kloroform atau anestesi lain, kemudian kita lakukan pembedahan, kemudian kita ambil organnya. Itu namanya narkose. Ya, paham ya sampai sini ya? Paham. Oke. Kemudian ini gambarnya. Jadi di dalam ini apa? Di dalam ini adalah kloroform. Jadi ketika ada tikus dimasukkan, kemudian ada kloroform, dia akan mati di situ, ya. Dia akan udah mulai pingsan, kita ambil. Nah, ini ya. Jadi dia udah lemah nih, udah lemah, udah mau mati, udah mati ya. Kemudian kita rentangkan, ya. Biasanya kayak ini pakai jarum pentul biasanya, ya. Baru nanti kita ambil organnya seperti itu, ya. Nah, kenapa kita menggunakan tikus atau mencit untuk penelitian? Karena itunya sama seperti kehidupan manusia, Bu. Jadi organnya hampir sama kayak manusia. ya benar ya, jadi patofisiologisnya sama. Nah, benar sekali. Nah, kemudian yang kedua adalah section organ. Untuk section organ itu adalah membersihkan bulu-bulu. Kan tadi kan udah dibentangkan tuh. Nah, terus kita bersihkan bulu-bulunya dari kotoran yang menempel. Nah, kemudian kita ambil organnya sekitar 3-5 mili dengan luasnya adalah 1 cm3, ya. Jadi hanya sedikit, nggak mungkin kan kita dari jantung yang segede itu terus kita ambil semuanya, nggak bisa. Jadi kita hanya sedikit aja dengan seperti itu, ya. Nah, ini ya contohnya ya, pembedahannya ya. Yang dibedah pasti dari arah perut dulu. Jadi nanti kita langsung ambil seperti ini, ya. Ada gambaran ya? Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah labeling. Udah kita ambil tuh tadi ya. Habis mati, kita pembedahan, kemudian di labeling, ya, kita siapin potnya. Nah, pot untuk sitohistoteknologi itu sebenarnya khusus. Tapi kalau tidak ada gimana?
boleh pakai pot urin atau sputum tapi yang baru ya, jadi nggak bisa yang bekas seperti itu ya. Jadi untuk labeling harus menggunakan pensil, nggak boleh pakai pena. Kenapa? Iya benar, jadi karena dia akan luntur ketika kena cairan, makanya harus dengan pensil, itu harus di notes ya. Nah, kemudian nextnya adalah fiksasi. Jadi tadi apa tadi? Narkose, section organ, labeling, kemudian fiksasi. Nah, setelah fiksasi ini adalah mempertahankan bentuk sel dan jaringannya agar seperti semula, jadi sama, dan untuk mencegah rusaknya atau terjadinya autolisis akibat bakteri. Jadi harus difiksasi. Biasanya fiksasinya sendiri ya kita menggunakan formalin seperti itu. Nah, kemudian untuk tahap selanjutnya adalah dehidrasi atau clearing. Ya, dehidrasi dan clearing. Dehidrasi ini kita menggunakan alkohol yang bertingkat, biasanya dari tinggi ke rendah ataupun rendah ke tinggi. Nah, kalau untuk dehidrasi ini akan mengurangi sisa-sisa cairan atau menghilangkan sisa-sisa cairan. Tapi kalau clearing digunakan untuk menghilangkan sisa-sisa alkohol. Karena dehidrasi menggunakan alkohol pasti ada sisanya kan? Nah, sisanya itu akan dibersihkan menggunakan silen sebagai agen clearingnya tersebut. Seperti itu. Nah, ini adalah macam-macam clearing. Banyak ya, ada silen, kita bisa nyebut silen atau silol, toluol atau toluen, sampai ke minyak butil alkohol. Nah, di sini sebenarnya menariknya adalah banyak digunakan untuk penelitian. Jadi membandingkan contohnya VCO dengan silen. Terus minyak apa lagi nanti, minyak cengkeh bisa dengan silen. Biasanya dibanding-bandingkan seperti ini untuk penelitian, seperti itu. Menarik ya? Ada yang mau penelitian? Penelitian tentang ini? Nah, ini alatnya, alat untuk clearing dan ini deparafin ya. Nah, kemudian yang keenam adalah embedding. Tadi kita udah ambil, kita udah bersihkan dari cairan-cairan, kita keraskan, ya. Dikeraskan dengan menggunakan lilin atau wax akan membentuk blok parafin. Jadi untuk mempermudah pemotongan, saya berikan contohnya. Ini ya caranya seperti ini. Ini. Saya punya contoh untuk bentuknya seperti ini, bisa dipegang. Nih, ada mau lihat? Dikembalikan ya nanti ya. Nih, ada yang mau lihat? Ya. Kelihatan nggak itu? Itu adalah sel beta pankreas. Ya, tapi ada juga yang tadi dapat ginjal ya, bentuk ginjal ya. Ada yang dapat bentuk ginjal ya tadi ya. Ya, itu. Biasanya bisa dijadikan dua organ. Kalau gini namanya 2 organ ya, atau bisa 1 organ. Pada umumnya 1 organ. Cuman kalau biasanya untuk tikus kalau bisa 2 organ biasanya dijadikan 2 organ. Nah, ini nanti hasilnya sama kan? Nah, ini itu juga nggak semua dipakai untuk buat preparat ya. Jadi cuman slice aja kita potong. Nah, ini kita masuk ke materi section ya, ke section. Nah, tadi setelah kita bikin blok parafin ini, kita potong. Nah, pemotongnya ini juga ada ukurannya. Umumnya adalah 5 mikron. Bisa bayangin ya sekecil apa ya, 5 mikron aja. Jadi segini kita bisa dapat berapa slide? Ada 20 lebih slide. Nah, jadi setelah kita potong, langsung kita pernaan ini ya. Saya kasih contohnya terlebih alatnya. Nah, dipotong, digulung seperti ini. Nah, ketika membuat seperti ini tidak boleh putus. Ketika putus gimana? Harus diulang lagi. Jadi ini namanya tisu. Jadi tisunya ini nggak boleh putus. Nah, tisunya itu yang nanti kita letakkan di objek gelasnya untuk dilakukan pewarnaan. Ini ya, ketika pemotongannya terlalu tumpul pisaunya dan juga kotor, jadi hasilnya juga kotor, nggak seperti tadi bersih. Jadi ini akan mempengaruhi kualitas pewarnaannya nanti. Hasilnya juga tidak bisa menginterpretasikan hasil yang sesuai seperti itu.
Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah staining, pewarnaan. Tadi udah dipotong ya, tadi bloknya itu dipotong, kemudian ditaruh di objek gelas, kemudian pewarnaan. Nah, pewarnaan ini umumnya adalah menggunakan hemaktosilin eosin. Ya, hemaktosilin eosin itu menggunakan prinsip asam basa. Ini contohnya. Ya, kalau untuk yang hemaktosilin ini akan mewarnai inti sel, ya, berwarna biru. Nah, sedangkan eosin akan mewarnai sitoplasma, berwarna merah atau pink, biasanya seperti itu. Nah, untuk prinsipnya bisa kalian baca, hemaktosilin yang dipakai ini adalah turunan dari oksidasi hematin. Ya, jadi bukan hemaktosilin murni, tapi turunan dari yaitu asam hematinnya. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah mounting. Jadi sebenarnya hasil yang udah kita warnai udah bisa kita amati nih. Cuman biasanya kita awetkan biar nggak mudah rusak ya. Jadi di mounting itu intinya kita meletakkan pakai namanya balsem Kanada. Jadi kita letakkan dek gelas kaca penutup di atas preparatnya tersebut. Nah, itu namanya mounting. Ya. Dari tadi ya kita udah belajar yang pertama adalah narkose, section organ, labeling, fiksasi, embedding, section, apalagi tadi dehidrasi tadi ya, sama clearing, ya, kemudian pewarnaan dan juga ada mounting. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya, balsem Kanada ya ini ya. Jadi kita letakkan di atasnya. Kenapa balsem Kanada? Karena dia lebih kuat, ya seperti itu. Dia nggak gampang ada gelembung udaranya. Kalau ada gelembung udaranya itu akan cepat rusak biasanya. Nah, ini ya hasil pewarnaan HE-nya. Ini saya juga ada contohnya untuk hasil preparat. Nah, hasilnya seperti ini. Bersih nggak? Ini bisa dilihat. Nggak kelihatan ya, tapi ya hasilnya itu nanti preparatnya bentuknya apa gitu nggak kelihatan ya. Tapi akan sesuai dengan yang kalian slash ini. Nah, itu pewarnaan yang bagus. Ya. Nah, ini contoh ya jaringannya. Jadi nanti intinya berwarna biru, kemudian sitoplasmanya berwarna kemerahan. Ini ada beberapa contoh penelitian saya. Ini saya ambil beberapa aja, kalau mau lihat penelitian-penelitian saya tentang hitohistoteknologi bisa lihat jurnal-jurnal ya. Biasanya di internet itu banyak. Nah, ini tentang perbedaan pemotongan. Tadi ingat ya, pemotongan harus berapa? 5 mikron. Nah, ketika dia potong 6, 9, 3, ternyata hasilnya berbeda-beda. Untuk ginjal ternyata yang bagus adalah 3 mikron. Nah, justru berbeda dengan teori, ya seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan ginjal dan hasilnya itu kelihatan ya. Kenapa 9 itu dia tampaknya jelek? Kenapa? Iya benar, jadi penyerapannya jadi nggak sempurna, seperti itu. Nah, ini juga sama, kita menggunakan ginjal, tapi ini lebih kepada tikus yang diabetes. Ya, ini ya contohnya kan beda ya, ini yang diabetes, ya ini kan udah sehat, ini akan ada perbaikan-perbaikan, warnanya ada kelihatan ya. Nah, seperti itu. Ini juga, tapi ini lebih ke kita membandingkan minyak kelapa murni untuk larutan clearing. Tadi menggunakan silen. Nah, ini dibandingkan. Hasilnya gimana? Hasilnya bagus, tapi tidak semaksimal dengan silen. Ya, tetap berarti silen itu menjadi gold standard dalam proses clearing ini. Ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bertanya Bu. Iya, Dek. Pada tahap bisa berdiri ya? Yang tanya. Perkenalkan, saya Nafisa Salma dari Prodi STMM dengan NIM 14. Ya. Izin bertanya Bu, pada tahap dehydration itu tadi dijelaskan tahap pemberian alkohol secara bertingkat. Itu bagaimana Bu untuk prosedur secara bertingkatnya? Oh iya, oke. Dehidrasi tadi menghilangkan apa dia namanya? Menghilangkan sisa-sisa cairan ya atau air ya. Nah, itu menggunakan alkohol bertingkat. Ini saya kasih contohnya
dehidrasi. Nah, ini ya, alkohol bertingkatnya ya. Jadi dari 70%, 95%, 100%, terus kemudian 100-nya ada 3 tahap. Nah, itu ada waktunya sendiri, 70%, 60 menit atau semalaman. Nah, kemudian jadi kita nggak diubah-ubah tuh kalau udah masuk chamber. Nah, kemudian baru kita ganti chamber yang isinya alkohol 95% selama 1 jam, kemudian next lagi ke alkohol 100% seperti itu untuk melunturkan tadi ya sisa-sisa cairannya tersebut. Ya, udah punya gambaran ya di sini ya. Oke, next ada yang ingin tanya lagi? Ya. Diri. Perkenalkan, saya Ismi Ayu Wakila, izin bertanya. Tadi di bagian pewarnaan itu kan pewarnaan pakai himatoksilin eosin. Nah, apakah ada pewarnaan selain himatoksilin eosin dan contohnya itu apa? Oh, oke. Seperti saya jelaskan kemarin ya, sitohistoteknologi, dia sitologi punya pewarnaan sendiri. Contohnya seperti Gimsa, seperti itu ya. Kalau kalian bikin slide hapusan darah tepi, itu ya, itu kan juga itu disebut juga dengan sitologi. Kemudian histologi itu juga banyak, ada hematoksilin eosin, ada namanya trikrom. Sebenarnya tidak semua kita bisa membaca lewat hematoksilin eosin. Contohnya seperti ini. Ini ya saya contohkan ya. Nah, ini dari penelitian saya. Saya membandingkan beberapa madu di Indonesia untuk proses penyembuhan luka. Jadi kalian luka nih, terus dikasih madu. Nah, ini ada perbandingannya ya. Ketika rusak dia nggak ada kolagen. Kolagen ini yang ini serabut kayak dawet itu ya. Ya, ini ya. Nah, itu dia nggak akan muncul ketika diwarnai dengan HE. Muncul, tapi dia tidak akan jelas kalau itu namanya kolagen, karena kolagen khas untuk pewarnaan menggunakan trikrom. Makanya warnanya adalah hijau seperti ini. Nah, ketika dikasih honey atau madu ini, ternyata ada perbaikan. Kelihatan berbedanya nggak? Beda banget kan? Makanya ketika luka dia nggak punya kolagen, ya. Makanya kita harus obati sehingga kolagen itu akan mulai padat lagi seperti itu. Nah, ini namanya trikrom dan itu akan banyak lagi pewarnaan-pewarnaan lain yang nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini adalah sebagai contoh yaitu pewarnaan trikrom. Tapi memang secara harga memang lebih pricey atau lebih mahal karena ini jarang. Karena pewarnaan-pewarnaan yang namanya imunohistot ini masuknya ke imunohistoteknologi itu adalah menggunakan antibodi lain. Jadi antibodinya memang lebih mahal dibanding hematoksilin eosin yang tadi rangkaiannya hanya beberapa ya. Ini contoh, saya kasih contoh lagi. Nah, ini pewarnaan HE itu dari silol 1, silol 2, silol 3, alkohol. Nah, ini adalah runtutannya. Pewarnaannya ada di mana? Di hematoksilin dan di sini eosin. Nah, ini rangkaian dari pewarnaan HE. Kalau trikrom nanti beda lagi. Hanya bedanya ada di antibodinya. Oke. Sampai sini sudah paham atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah. Oke, kalau sudah kita masuk ke kuis. Benar ya. Siapkan HP-nya, tapi nggak boleh nyontek ya. Nah, masuk ke kuisis bisa menggunakan kode 02004716 atau menggunakan barcode. Silahkan ya, bisa diisi. Oke, sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kita lihat hasilnya ya. Ini sudah
sudah paham semuanya berarti ya, ini hasilnya sangat sempurna. Alhamdulillah, berarti ini tidak jauh beda dengan nanti ketika UTS ataupun UAS. Jadi materi ini akan keluar di ujian nanti ya. Oke, next minggu depan kita mempelajari tentang pewarnaan-pewarnaan lain selain HE tadi ya. Nah, oke. Kita akhiri pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Oke, nggak ada yang disampaikan lagi ya? Cukup. Oke, hati-hati pulangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.